gue harus didiagnosa. Akhirnya gue come out ke orang tua, ibu, ayah, kayaknya aku tuh ada penyakit ini deh. Akhirnya dianterin ke psikolog, didiagnosa, ternyata bener. Nah kayak gitu, self diagnose tuh memang ada baiknya kalau lu merasa ada diri lu salah. Hai, selamat datang ke podcast Let's Talk. Gue Jani dan hari ini kita akan membahas tentang mental health. Tapi gue gak sendirian nih, di sebelah gue ada temen gue yang akan menceritakan pengalaman dia melawan mental illness dia. Halo, gue Leika, gue kelas 2 SMA. Ya, dan Leika ini hari ini akan menceritakan pengalaman dia melawan mental illness-nya dia. Oke, daripada lama-lama langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Oke. Leika, lu sadar lu punya mental illness itu kapan dan gimana? Gue sebenarnya tuh udah sadar dari kecil. Cuman mungkin karena gue belum teredukasi, gue belum tahu apa itu mental health atau mental illness. Jadi gue diemin aja. Tapi gue tahu, kayaknya ada sesuatu yang salah sama diri gue. Cuman yaudah, gue cuman nganggep, palingan gue cuman aneh. Jadi gue diemin sampai lama. Nah, pas gue kelas 9, gue udah mulai edukasiin diri gue tentang apa itu mental illness, apa itu mental health. Gue udah tahu, akhirnya gue yakin, kayaknya gue emang punya suatu penyakit mental. Ya gitu sih. Kan tadi lu bilang kalau misalkan awalnya emang lu nggak terlalu teredukasi di mental health dan lain-lain. Lu cari tahu informasi tentang mental health dan lain-lain itu lu cari gimana, kayak di internet atau dibantu orang lain? Iya sih di internet, soalnya kan sekarang internet udah jadi sumber info yang paling gampang ya, tanpa kita harus repot-repot ke perpustakaan. Kita udah bisa buka gadget, terus lihat ke Google atau ke sosmed, udah dapet jawabannya. Ya gue edukasi diri di internet, di sosmed, kadang gue juga nanya-nanya orang dewasa. Tapi tergantung sih lu mau ngedukasi diri lu sendiri apa enggak, jadi self awareness. Oke. Kalau pemicu mental illness lu itu apa? Agak sharing sedikit. Pemicu mental illness gua itu dari trauma gua. Gua dulu pernah dilecehkan. Gua juga dulu pernah dibully. Keluarga gua dulu juga toxic sama abusive. 3 itu bikin gua trauma dan akhirnya jadi punya suatu penyakit mental. Oke. Terus apa aja yang lu alamin selama lu menderita mental illness lu ini? Banyak sih, tapi mainly gue nggak bisa tidur karena gue mimpi buruk. Setiap tidur gue mimpi buruk, mau itu tidur siang atau tidur malam tuh pasti gue mimpi buruk. Alhasil gue nggak bisa tidur dan gue juga gak mau tidur. Selain itu gue juga panic attack. Setiap gue ke-trigger sama sesuatu yang berhubungan dengan trauma gue jadi lemas, gue nangis, gue kaget, gue sesak nafas, terus gue mual, gue pusing, kadang gue sampai muntah. Terus kalau gue nggak cepet tenang, gue pingsan. Oke. Kan tadi lu bilang kalau misalkan lu suka dapet panic attack kan ya? Itu lu cara coping atau menenangkan diri itu lu caranya gimana? Biasanya sih kalau langsung ke trigger, gue cepet-cepet pernafasan, gue atur nafas, breathing exercise. Tapi kalau udah to the point gue muntah, udah sampai parah, gue langsung minum obat dari psikiater. Pengalaman lu melawan mental illness lu ini dan menghadapinya itu gimana? Ini agak cerita dikit. Gue awalnya sih ya pasti berat karena mengalami semua ini. Karena gue pendam sendiri, nggak ada yang tahu, bahkan orang tua sendiri nggak tahu. Gue selalu merasa putus asa karena gue nggak punya tempat yang aman buat gue. Di rumah pun maupun di luar rumah,
Iya, di luar rumah gue dibully di sekolah, terus di rumah keluarga gue juga abusive sama toxic. Terus selain itu gue juga stres setiap hari, itu udah jelas ya kayaknya. Terus yang kayak tadi gue bilang, gue nggak bisa tidur. Terus gue juga self harm karena gue nggak bisa nyalurin perasaan yang gue rasain. Gue nggak punya teman cerita, gue nggak punya teman sama sekali. Mau cerita ke orang tua gue takut. Akhirnya gue ngelampiasin semua itu ke self harm. Yang padahal gue juga tahu kalau itu salah. Terus gue nggak konsen belajar. Alhasil nilai gue banyak yang jelek dan bisa dianggap bodoh dulu gue pas SD. Gue juga stres, iya udah jelas. Apalagi ya? Pasti susah awalnya. Tapi pas gue SMP kelas 3, gue sadar keluarga gue udah berubah, udah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Gue juga punya teman akhirnya yang bisa gue percaya. Iya. Akhirnya gue beraniin diri buat cerita ke mereka tentang apa yang gue alamin. Dan akhirnya mereka alhamdulillah nge-support gue. Gue banyak dapat dukungan. Bahkan orang tua sendiri yang nyaranin untuk ke psikiater. Akhirnya gue ke psikiater. Alhamdulillah juga cocok sama dokternya. Chemistry kita dapet. Gue cerita semua yang gue alamin ke dia sampai gue nangis-nangis. Terus gue dikasih obat. Nah semenjak itu perjalanan gue untuk jadi lebih baik berprogres. Gue tahu pasti awalnya tuh susah banget karena gue juga dulu sering mikir gue kayaknya nggak bakalan bisa sembuh deh, atau gue capek kapan sih selesainya. Cuma sekarang gue sadar kalau semua itu ada akhirnya, kita hanya perlu sabar. Dan bayangin gue perjalanan gue untuk happy lagi itu sekitar 8 tahunan. Dan menurut gue itu worth it banget. Just be patient and don't give up. Oke. Kan tadi lu akhirnya ke psikiater terus lu udah membaik kan? Iya. Nah, menurut lu itu kalau udah parah nih kondisinya, solusinya ke psikiater aja atau gimana? Salah satunya ya psikiater itu perlu ya untuk mental illness karena namanya aja illness ya. Namanya penyakit perlu obatnya. Terus tapi menurut gue juga percuma ke psikiater. Tapi kalau lingkungan di sekitar lo itu toksik atau tidak baik, karena percuma juga lu berobat tapi di rumah lu stres sama keluarga lu, jadi nggak ada ngaruhnya juga sih kalau menurut gue. So surround yourself with positive people. Terus juga ya itu doang sih. Iya, gue setuju sama lu. Iya. Oke, lu ada nggak pengalaman sama toxic friendship gitu dan itu ngaruhnya ke mental health lu itu gimana? Gue pernah pas SMP, gue di dalam lingkup pertemanan yang toxic dan itu buruk jelas buat mental health gue. Cuman gue udah pernah ngelaluin yang lebih buruk dari itu karena gue dulu dibully ya, jadi udah bukan toksik lagi ya, itu penindasan. Cuman mungkin nggak terlalu ngaruh di gue, nggak tahu kenapa, tapi tetap buruk. Mau gimana pun itu tetap buruk untuk mental health. Iya. Mungkin gue tambahin dikit nih. Gue juga dulu itu pernah di pertemanan yang toksik dan itu emang ngaruh banget. Kalau at least buat mental gue itu ngaruh dan itu bikin gue ngedown banget. Kayak contohnya itu gue juga setiap pulang sekolah gue overthink dimana kayak gue nanti besok ditemenin gak ya, gue bakal didiemin gak ya, itu mereka marah gak ya sama gue. Terus kayak ya gitu. Terus dulu ini nggak tahu di pertemanan kita dulu atau semuanya juga dapat, tapi di pertemanan toksik itu ada istilah jabatan-jabatan lah pokoknya, dan jabatan tertinggi itu yaitu namanya ya gue julukinnya sih panggilannya sih ketua. Nah si ketua ini jadi itu yang anggotanya ngikut si ketua ini mulu, walaupun si ketua ini toxic dan salah, tapi nggak ada yang mau negur karena kayak takut nggak ditemenin. Karena kalau misalkan lu bikin si ketua ini marah, nanti lunya dimusuhin sama satu gengnya itu. Terus gue
gue jabatannya dulu itu sebagai yang ngelawak lah pokoknya, walaupun garing tapi ya udah. Tapi gue tuh emang dari dulu suka kayak bikin jokes dikit-dikit biar kayak pada ketawa, biar vibes-nya positif aja gitu. Tapi pas gue di pertemanan itu jatuhnya gue kayak jadi people pleaser gitu loh. Jadi kayak kalau gue nggak ngejokes, gue nggak ada jabatan di situ. Jadi akhirnya gue ditinggalin karena gue nggak berguna di situ maksudnya. Dan gue juga pernah dikatain fisiknya, kayak misalkan dulu gue itu kan pas lagi di toxic friendship gue nggak taking care of myself. Itu jadi gue jerawatnya banyak banget dan itu gue dikata-katain sama ketuanya, terus otomatis anggotanya juga ikutan gitu. Nah terus ya gitu sih. Stres banget. Jadi kalau misalkan kalian, gue juga hancurin image gue sendiri buat dapet validasi dari mereka itu, jangan kayak gitu. Jadi buat kalian yang di luar sana lagi ada di pertemanan yang toksik, coba untuk keluar sebisa mungkin, walaupun susah, cari teman yang baru yang benar-benar care buat lu, yang peduli sama lu dan tulus mau jadi teman. Walaupun mungkin susah dan awalnya lu keluar dari pertemanan itu lu nggak punya teman, tapi pasti lu nanti pasti dapet lagi. Dan buat kalian yang di luar sana yang udah keluar dari pertemanan toksik, itu bisa diambil jadi pelajaran. Biar kayak, gue sih kalau pelajaran yang gue ambil dari pertemanan toksik itu gue dapet treat other people with kindness, terus treat people how you want to be treated, sama be yourself tapi be the best version of yourself. Gitu. Jangan toksik ke orang karena itu ngaruh banget sama orang lain kalau toksiknya lu itu. Oke. Lanjut. Selanjutnya itu pendapat lu sama sekolah yang gak mentingin mental health-nya siswa itu kayak gimana? Mungkin ada di luar sana sekolah yang memang peduli dengan mental health muridnya. Cuman yang gue alamin sama ini, sekolah yang gue tempatin sama ini itu nggak ada di pengalaman pribadi gue. Karena kayak yang tadi gue bilang, gue dibully dulu. Itu gue dibully nggak cuman sama muridnya doang, sama gurunya, kepala sekolahnya, semuanya. Dan itu bukan didikan tegas ya, itu udah bukan beneran disiplin dan lain-lain. Bukan disiplin, itu penindasan. Karena gue dulu kan stres ya, dan gue nggak bisa konsen belajar. Nah itu gue otomatis nilai gue banyak yang jelek dong. Gue dibully karena gue bodoh gitu. Itu tapi bukannya gue tuh dikasih solusi atau gimana, gue malah dimaki-maki. Dan kepala sekolah gue itu kan dulu guru MTK sekalian ya. Gue kan paling nggak bisa MTK, gue nggak bisa ngitung. Gue pernah ditanyain, misalkan nggak tahu, gue lupa 7 kali 8 berapa gitu ya. Gue nggak tahu, gue cuman berdiri di kursi gitu, gue kayak nggak tahu. Terus tapi bukannya dibantuin, dijelasin, cara ngitungnya kayak gini gitu, tapi malah gue dimaki-maki sama guru gue. Kayak, kamu tuh kenapa sih, kamu bodoh banget. Terus kamu tuh kenapa nggak bisa ngitung, gini doang kan gampang. Gue pokoknya lebih parah dari itu deh. Dan ya otomatis self esteem gue jatuh dong, gue nangis. Terus yang lainnya ngetawain gue. Jadi nggak cuman, itu bukan disiplin sih. Itu bukan disiplin. Dan pernah gue pas kelas berapa ya, kelas 5 kalau nggak salah, itu ada nilai MTK gue dapet 0. Gue dapet 0 nilai MTK itu. Terus tapi nilai gue yang lain baik-baik aja gitu loh. Cuman MTK doang yang hancur kan nilainya. Itu gue diancem sama kepala sekolah, kamu kalau misalkan nilai MTK 0, kamu gak naik kelas. Lah otomatis orang tua gue juga bingung dong. Yang lainnya perasaan nilainya Leka baik-baik aja kok, MTK doang 0, dianya sampai ngancem gak naik kelas. Terus kenapa gak dikasih solusi kayak remet atau gue ada kelas tambahan kalau Sabtu gitu ya. Ya akhirnya emak gue marah kan. Terus dia ngepost di sosmed, sempat viral. Nah pas viral ini udah selesai masalahnya, kepala sekolahnya takut. Iya, jadi
nggak ada. Pas SD sih, SD gue sangat tidak memedulikan kesehatan mental muridnya. Iya. Karena kalau memang peduli ya melihat gue udah ditindas sama anak murid lain lah, harusnya kan dilakukan sesuatu, ada suatu Iya. tindakan ya. Iya. Tapi nggak diapa-apain, malah ngikut nindas anak kecil gitu. Itu parah banget sih. Iya. Itu serius. Iya itu beneran. Itu mah udah kekerasan. Iya itu udah bukan disiplin lagi. Ya itu mereka kayak apa ya, sembunyi di kata disiplin itu. Iya. Itu parah banget, Bay. Oh my gosh. Oke, mungkin tambahan juga sedikit kalau misalkan contohnya itu apa ya? Pas daring ini kita kan dikasih banyak tugas. Kayak gue dulu awal-awal daring itu kita dikasih tugas banyak banget, dan itu ya kita kayak at least gue kaget kayak ini tugasnya jauh lebih banyak banget daripada tugas yang dikasih di sekolah, karena di rumah itu juga nggak full time kita harus ngerjain tugasnya. Kayak kita ada tugas-tugas lain di rumah, atau mungkin ada orang yang kayak ada masalah gitu kan, itu makin mentalnya ngedown gitu kan. Jadi gitu Ya. Oke, gue pernah lihat nih di satu social media app, ada orang yang cerita kalau misalkan dia cerita ke orang tuanya, kayak akhirnya dia beraniin diri buat ngasih tahu ke orang tuanya kalau misalkan kayak aku udah nggak tahan gitu, kayak pengen ke psikolog atau psikiater gitu. Tapi orang tuanya tuh malah jawab kayak, kamu tuh cuma kurang berdekatkan diri sama Tuhan, kayak kurang beribadah dan lain-lain. Nah, gue mau nanya, menurut lo kalau kita melihatnya dari segi agama itu akan membantu atau mempersulit masalah? Untuk gue pribadi, gue nggak terlalu religius ya. Tapi mungkin ada di luar sana orang yang terbantu hanya dengan agama. Cuman untuk kebanyakan orang pasti itu juga sulit dan hampir mustahil, karena namanya mental illness, penyakit ya, itu perlu bantuan medis kan. Kayak kalau lu demam, lu sakit, ya lu perlu ke dokter. Masa ya lu demam, lu berdoa doang kan kayak yang gak bakalan bisa sembuh juga kalau kayak gitu. Mustahil iya gitu. Ya kalau bisa juga mukjizat kali ya. Itu ya menurut gue, kalau misalkan lu bisa tertolong dengan agama doang, oke, good for you. Alhamdulillah lu bisa baik dengan mungkin beribadah. Cuman misalkan ada temen lu yang bilang ke lu, oh kayaknya gue udah banyak beribadah, cuman kok kondisi gue nggak membaik-baik, kayak gue harus ke psikolog. Nah lu sebaiknya mendukung dia gitu loh. Kayak oke, lu mau nggak gue temenin ke psikolog? Ya kan semua orang beda-beda ya, nggak semuanya bisa sama kayak lu. Jadi kayak gitu sih. Jangan malah kayak maki-maki dia, kamu sih kurang ibadah kan. Kayak nggak semuanya sama. Kayak karena mungkin orang tua nganggupnya kayak itu cuma penyakit perasaan doang, jadi kayak bisa disolusinya tuh kayak ibadah atau jangan baperan udah paling dikiranya mah kayak gitu, padahal itu tuh udah judulnya penyakit mental ya. Jadi itu penyakit juga, jadi kayak luka gitu. Kayak misalkan lu jatuh terus luka parah nih, kan solusinya nggak cuma berdoa gitu terus wow udah hilang semuanya, udah sembuh. Kan juga perlu ada usaha buat berobat ke dokter dan lain-lain. Karena karena kalau kayak berdoa doang tanpa ada usaha di balik itu juga nggak bakalan terwujud sih menurut gue. Tetap beribadah tetap, cuman ada usaha juga di balik itu. Kayak gitu. Jadi kayak kalau sakit ya rumah sakit, terus harusnya disupport lah gitu. Benar. Gitu. Oke. Gue mau nanya, lu come out ke orang tua lu kalau misalkan lu ngerasa lu punya penyakit mental dan lain-lain, itu lu come outnya kayak gimana ke tua lu? Gue ngomong ke mereka pelan-pelan, Bu, Pak, aku tuh sebenarnya punya sesuatu yang salah di kepala aku. Salah gitu. Kayaknya aku tuh emang aneh. Ya gue jelasin apa aja yang bikin gue merasa kayak gitu, kayak panic attack, gak bisa tidur. Dan gue juga jelasin rahasia-rahasia yang gue simpan sama ini, kayak gue sebenarnya dibully, orang tua nggak tahu. Terus
orang tua sebenarnya menyakitkan gue itu mereka pun nggak tahu loh, padahal udah jelas mereka abusive, mau itu physically ataupun mentally abusive. Dan ya gue kasih tahu ke mereka pelan-pelan, dan alhamdulillah mereka mendukung seperti yang seharusnya. Alhamdulillah. Iya, dukungan orang tua itu memboost gue banget, apa ya, mendorong gue banget untuk oke, gue bisa sehat gitu loh. Kayak nggak harus dukungan mental, tapi dukungan kayak sehari-hari. Misalkan gue lagi nonton sesuatu nih ya, Pak aku lagi nonton ini, terus bapak gue merasa tertarik gitu, kayak apa sih, coba papa lihat, itu gue udah seneng banget, itu happy, gue udah happy. Sekecil itu sebenarnya dukungan orang tua itu segalanya untuk anak sih. Iya benar, nggak kayak menurut gue juga nggak di mental juga sih. Iya. Kayak jadi kalau misalkan pendapat lu itu support dari orang tua itu ngaruhnya seberapa banyak? Banyak banget, karena untuk gue yang masih minor, anak di bawah umur, gue masih belum bisa nyari kerja, nyari uang sendiri untuk ngebiayain gue ke psikiater. Nah, gue perlu dukungan orang tua untuk itu, karena orang tua ngebiayain anaknya. Tanpa dukungan itu gue nggak bakalan bisa sembuh sampai sekarang. Mungkin gue udah entah gimana. Tapi ya untuk anak, orang tua itu, dukungan orang tua itu segalanya sih. Dari pengalaman pribadi gue. Dan kayak, mungkin semua anak juga merasa kayak gitu. Iya pasti semua anak ngerasa kayak gitu. Kayak contohnya kita kerja keras nih ngerjain ulangan dan lain-lain, buat bikin orang tua bahagia dan lain-lain. Tapi pas kita udah dapet nih hasil nilainya, terus kita kasih tahu ke orang tua, kayak dengan bangganya kita kasih tahu ke orang tua, terus jawabannya orang tua tuh kayak ini kok kamu nilai matematikanya turun sih, kayak kamu harusnya tuh ikutin tuh apa namanya anak tetangga biar apa namanya dia dapat beasiswa dan lain-lain. Itu kenapa jangan kayak gitu, karena jangan itu kayak ngebandingin kita dengan anak lain siapapun itu, mau anak tetangga atau mau saudara terserah, itu jangan bandingin kita. Mungkin bagi orang tua itu mereka kiranya itu bikin kita motivasi kali ya, tapi kebanyakan emang bukan malah motivasi malah ngejatohin kita gitu, kayak ngerasanya kayak gue udah kerja keras banget tapi outcome-nya kayak gitu, jawaban dari orang tua itu bakal bikin kita malah males sama ngedown, jadi gitu. Iya, kayak lebih baik kayak mana lihat nilai kamu turun ya MTK, nggak apa-apa, tapi nanti harus bisa yang lebih bagus lagi ya. Itu malah gue juga oke, nanti gue lebih bagus lagi gitu kan. Kayak, jangan malah kamu tuh bodoh gitu kan, jangan. Kayak misalnya nilai MTK-nya turun tapi nilai bahasa Inggrisnya bagus, nah itu yang di bahasa Inggrisnya malah nggak dianggap gitu. Jadi kayak pokoknya intinya tuh support dari orang tua itu segalanya. Iya benar. Iya. Oke, selanjutnya gue pengen minta pendapat lo. Nah, pendapat lo tentang orang yang meromantisasikan mental illness atau romanticize itu gimana pendapat lo? Gue nggak suka orang-orang yang meromantisasi mental illness, karena untuk gue ini perjalanan yang berat banget buat gue sampai nggak punya motivasi untuk ngapa-ngapain. Hal yang sesimpel kayak sikat gigi, cuci muka itu gue nggak bisa, kayak serasa berat banget. Terus tapi ada orang-orang di luar sana yang meromantisasikan mental illness karena menurut mereka itu trendy atau unik atau lucu kan, kayak nggak lucu. Gue di situ bener-bener masa-masa terpuruk gue, dan nggak ada yang trendy tentang itu. Dan lu tuh sadar nggak sih, lu bikin dampak buruk bagi orang-orang yang memang punya mental illness, yang mereka come out misalkan ke kakaknya atau ke keluarganya, terus tapi keluarganya cuma jawab, kamu mah ikut-ikutan orang lain, trendy-trendian kan, kayak padahal dia beneran punya mental illness. Jadi dia ketutup sama kalian yang meromantisasikan itu gitu. Gitu. Iya sih, gue setuju banget sama lo. Kayak mereka kira itu trendy, padahal tapi mereka nggak mau ngerasain mental illness kayak gimana, cuma pengen julukannya aja kalau misalkan depresi dan lain-lain. Terus pendapat lo tentang self diagnose gimana? Lucu sih menurut gue, tapi pribadi ada sisi baiknya dan sisi buruknya sih ya kalau in my opinion. Karena gue dulu juga self diagnose kan. Gue cari-cari kenapa sih gue kayak gini, kayak ada apa sih sama diri gue cari-cari di Google, gue cari ada nggak ini yang matching sama
ini Yang lu rasakan. yang gue rasain. Terus ternyata ada, oh kayaknya berarti ini deh. Tapi gue nggak mau mengklaim langsung kan. Gue harus didiagnosa. Akhirnya gue come out ke orang tua, ibu, ayah kayaknya aku tuh ada penyakit ini deh. Akhirnya dianterin ke psikolog, didiagnosa, ternyata bener. Nah kayak gitu, self diagnose tuh memang ada baiknya kalau lu merasa ada diri lu salah ya. Cuman abis self diagnose, make sure lu ke psikiater atau ke psikolog untuk beneran didiagnosa, konfirmasi lu beneran punya apa enggak itu suatu penyakit mental itu. Nah beda lagi sama yang didiagnosa self diagnose yang lu goyang-goyangin kaki kalau nervous, kan semua orang pasti pernah kalau gitu ya. Kalau gugup goyang-goyang kaki. Terus habis itu lu lihat posan di IG atau di sosial media, oh lu kalau goyang-goyangin kaki terus berarti lu punya ADHD. Terus habis itu lu besok-besoknya ngeklaim diri lu punya ADHD. Kayak enggak gitu. Iya enggak gitu caranya. Enggak lucu. Iya, oke. Gue mau nanya nih, kalau misalkan di luar sana ada orang yang ngerasa kalau mereka kayak ada there's something wrong with them gitu, lu ada saran atau tips gak buat mereka? Ya ada. Lu self aware dulu tentang apa yang salah di dalam diri lu. Habis itu self aware, mungkin lu bisa cari bantuan dengan menelpon pelayanan 119. Kalau lu belum berani untuk ke psikolog atau ke psikiater beneran, lu masih harus telepon dulu, cerita ke mereka gejala lu apa, dan mungkin mereka bisa ngebantu kalian karena mereka kan psikolog beneran ya. Atau mungkin cerita ke temen, karena untuk gue cerita itu bikin gue lega banget ya. Atau beraniin diri ke orang tua untuk come out ke orang tua, Pah, Mah, aku tuh ada sesuatu yang salah deh sepertinya, kayak gitu. Dan yang penting jangan self diagnose. Self diagnose itu nggak baik dalam segi apapun. Self awareness boleh, tapi habis itu make sure untuk mengkonfirmasi yang lu punya. Kalau self diagnose, don't self diagnose. Mental illness is not funny, it's not quirky atau trendy. No, it's not. It's not cute. Terus just jangan ragu untuk cari bantuan gitu. Oke. Gue mau nanya nih lagi, kalau misalkan ada orang yang temen kita gitu yang emang udah didiagnosa sama mental illness, datang ke kita dan cerita kayak aduh gue gini. Nah itu kalau misalkan kita nggak tahu nih jawabnya mau kayak gimana, jawabnya gimana? Mungkin just fully support them, dukung mereka 100%, bikin mereka tenang dan dengerin ke apa yang mereka mau ceritain ke lu. Just listen to them, comfort them, and fully support them. Kalau gue sih, jangan malah dimaki-maki atau malah dijudge gitu. Atau malah dijudge. Jangan, just support them, listen to them. Dah gitu sih. Dan comfort them. Comfort them. Oke, itu aja buat podcast kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan semoga informasi yang kita sampaikan bisa membantu kalian walaupun sedikit saja. Baik, terima kasih banyak sudah datang ke podcast ini. Terima kasih banyak juga udah ngundang gua. Sama-sama, dan jangan lupa ada layanan 119 yang bisa membantu kalian. Dan jangan lupa don't hesitate to seek for help. Oke, itu aja dari kita. See you on the next podcast and bye-bye. Bye.